Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junandi Patricia, NIM 1101801060. Baiklah, pada kali ini saya akan membacakan tentang kesimpulan bab 18, 21 dan 22 pada ICD 10. Yang pertama kita masuk ke dalam bab 18. Bab 18 ini adalah bab yang membahas tentang gejala, tanda, dan hasil abnormal klinis dan laboratorium not elsewhere classification R yang terdiri dari R00 sampai R99. Bab ini berisi gejala, tanda, hasil pemeriksaan yang abnormal dari prosedur klinis dan penyelidikan lain, dan kondisi tidak jelas tanpa diagnosis yang bisa diklasifikasikan di bagian lain. Hampir semua kategori dalam bab ini bisa dianggap nos, etiologi tidak diketahui atau sementara. Indeks alfabet harus dirujuk untuk menentukan gejala dan tanda yang akan dialokasikan pada bab ini atau bab lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi dan tanda atau gejala yang termasuk dalam kategori R00 sampai R99. Yang pertama adalah kasus yang tidak bisa diberi diagnosis yang lebih spesifik setelah semua fakta yang berhubungan dengan kasus ini diperiksa. Selanjutnya, tanda atau gejala yang ditemukan pada pemeriksaan awal ternyata bersifat sementara dan penyebab tidak bisa ditentukan. Selanjutnya adalah diagnosis sementara pada pasien yang tidak kembali untuk pemeriksaan atau asuhan lebih lanjut. Selanjutnya, kasus yang dirujuk ke tempat lain untuk penyelidikan atau pengobatan sebelum diagnosis berdiri. Yang selanjutnya, kasus yang karena suatu alasan tidak bisa diberikan diagnosis yang lebih tepat. Dan yang terakhir adalah gejala tertentu yang memiliki informasi tambahan yang merupakan masalah penting tersendiri dalam asuhan medis. Selanjutnya kita lihat ke dalam blok-blok dalam bab 18 ini terdiri dari 13 pembagian blok yang diawali dengan R00 sampai R09 hingga R95 sampai R99. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 21. Bab 21 ini bab yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan pelayanan kesehatan yang diawali dengan Z00 sampai Z99. Kategori Z00 sampai Z99 ini disediakan untuk saat-saat ketika keadaan selain penyakit cedera atau penyakit eksternal yang bisa diklasifikasikan pada kategori A00 sampai Y89 tercatat sebagai diagnosis atau masalah. Pada bab 21 ini, kita dapat melihat 7 pembagian blok yang diawali dengan Z00 sampai Z13 hingga Z80 sampai Z99. Dapat kita lihat pada slide beberapa pembagian tersebut. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke dalam bab 22, yaitu tentang kode tujuan khusus yang terdiri dari U00 sampai U88. Kategori ini jangan sekali-sekali digunakan untuk kode primer. Mereka disediakan untuk digunakan sebagai kode tambahan kalau diinginkan untuk mengidentifikasi antibiotika yang bakterinya resisten terhadapnya pada infeksi bakteri yang diklasifikasikan di tempat lain. Pada blok ini terdiri dari beberapa blok yang diawali dengan U00 sampai U49 dan diakhiri dengan U88. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.